Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy M62, HP dengan baterai paling gede se-Indonesia, 7000 mAh. Sebelumnya gelar HP dengan baterai paling gede dipegang oleh Galaxy M51 ya, yang punya kapasitas 7000 mAh juga. Waktu itu kita pernah bahas sekitar 8 bulan lalu. Jadi Galaxy M62 ini bisa dianggap penerus tahta lah, dan targetnya udah jelas banget. Dia dibikin buat orang yang butuh HP dengan baterai paling awet, baterai yang nggak perlu kita jagain pas hari udah menjelang sore ke malam atau pas malam. Itu kan masa-masa kritis di mana baterai HP biasa bakal udah berubah warna jadi merah dan ngeluarin notif minta dicas. Di Samsung Galaxy M62 cerita kayak gitu bener-bener langka. Dia baru bakal munculin notif minta dicas kalau kita memang pakai HP-nya buat main game dari pagi sampai malam. Kalau itu wajar lah ya, soalnya ya main game itu paling nyedot baterai, dan kalau mainnya selama itu nggak bagus juga sih. Jangan main game selama itu, 2-3 jam aja udah cukup lah. Kurang. Menurut lo berapa? 3 jam lebih. 3 jam lebih? 5 jam kelebihan nggak? Kebanyakan? Ya masih aman. Sebagai gambaran, pas saya pakai HP ini buat main Mobile Legends selama setengah jam pakai koneksi Wi-Fi, baterainya ngurang 4% doang. Artinya kita harus main non-stop sampai mual, sampai 10 jam lebih kalau mau abisin baterainya sekali main tanpa matiin layarnya lagi. 4% itu luar biasa sih. Buat Anda yang jarang nonton video review, kalau HP lain yang baterainya standar di 4000-an mAh, main ML setengah jam bisa nyedot baterai sampai 7%. Sejauh itu bedanya, hampir 2 kali. Kalau Galaxy M62 ini dipakai buat main PUBG M setengah jam, ngurangnya 5%, HP lain 8%. Dan kalau buat main Genshin Impact setengah jam, ngurangnya 5% aja. HP lain bahkan ada yang belasan persen. Kalau dipakai buat kerjaan enteng pun, misalnya buat nonton YouTube sejam, baterainya juga ngurang 5% aja. Baterai M62 ini super awet. Kecepatan chargingnya pun nggak bisa dibilang lambat buat tangki segede gini. Chargernya 25 watt, setengah jam dia udah keisi 33%, sejam udah keisi 60%. Itu udah cukup buat dipakai seharian. Kalau mau penuh, cukup 2 jam aja. Sisa spek lainnya pun kelihatan meyakinkan banget ya. Kata kuncinya ada di kelihatan meyakinkan. Soalnya kalau kita sekedar baca speknya aja di situs Samsung atau GSM Arena atau di mana, M62 ini kelihatan kayak lumayan monster lah, kelihatan ya. Dengan harga 4,5 jutaan, chipset yang dipakai adalah Exynos 9825. Ini chipset yang juga dipakai di Samsung Galaxy Note 10 Plus. HP flagship Samsung 2 tahun lalu yang harganya 15 juta lebih pas baru launching. Buat RAM-nya, Galaxy M62 punya kapasitas 8GB, nggak kalah dibanding HP sekelas, dan memori internal yang kita dapat udah 256GB. Lega banget, walaupun dia masih bisa ditambahin microSD lagi, dan dual SIM. Oh ya, sebagai catatan, harga 4,5 jutaan tadi, harga pas saya cek di e-commerce ya. Kalau harga resmi dari Samsung pas launching sebulan lalu, harganya masih 5.999, masih 6 juta. Dalam 1 bulan turun sejutaan. Itu lumayan banget. Memang ciri khas HP Samsung lah, harga e-commerce itu selalu lebih murah dari harga resmi. Apalagi e-commerce juga sering ada promo buat berbagai jenis produk kan. Bisa lebih murah lagi dari itu. Kayak sekarang di Tokopedia lagi ada Easy PC Deal yang ngasih diskon sampai 90% buat laptop dan semua peralatan gaming, termasuk hard disk juga. Kayak hard disk dari Seagate yang udah saya andelin dari dulu ini. Promonya cuma sampai akhir bulan ya, jadi jangan ketinggalan. Lumayan banget buat Anda yang lagi nyari peralatan gaming. Buat detail dan linknya udah saya tulis di deskripsi. Balik ke Galaxy M62. Buat displaynya sendiri, HP ini pakai layar dengan ukuran 6,7 inci ya. Luas banget dengan panel Super AMOLED Plus yang kualitas warnanya mantep banget, terutama buat warna hitamnya yang total, dan resolusinya Full HD+. Yang kurang dari HP ini cuma refresh rate-nya masih 60Hz aja, belum kayak HP kelas menengah lain yang udah pindah ke 90Hz yang lebih mulus. Ya masih oke lah. Kalau Anda datangnya dari HP yang layarnya 60Hz, layar M62 ini nggak bakal jadi kelemahan, tapi jadinya memang nggak dapat lebih aja. Dan walaupun layarnya udah Super AMOLED, sistem fingerprint-nya masih digabung sama tombol power, nggak bisa langsung di layar. Nah ya itu. Dan ngomong-ngomong soal layarnya yang gede, otomatis bodi HP jadi gede juga ya. Layar gede dikombinasiin sama baterai gede, itu udah resep pasti HP bakal menuhin tangan banget. Bobotnya pun lumayan berat di 218 gram. Kira-kira mirip kayak HP jumbo lain semacam Poco X3 Pro. Bakal kurang cocok buat Anda yang gampang pegel pas megang HP atau tangannya kekecilan buat megang HP selebar ini. Kalau dari desainnya sendiri, saya suka. Memang nggak bisa dibilang cantik atau elegan gitu ya, tapi masih enak di mata lah. Bodinya
bodinya punya motif garis-garis halus gitu, dan teksturnya juga glossy mantul-mantul. Ini desain yang khas, HP lain nggak ada yang punya, tapi ya memang nggak semenarik itu sih, cuma minimal nggak lebay lah. Buat varian warnanya sendiri ada 3, ada biru, yang kita bahas kali ini ada hijau, dan warna hitam. Nah, kenapa tadi saya bilang kalau spek Galaxy M62 ini kelihatan meyakinkan? Karena pas kita baca memang kayaknya cakep banget kan chipset flagship, tapi setelah dicobain langsung buat pemakaian harian, performanya agak kurang sesuai sama apa yang ketulis di atas kertas, sama apa yang kita lihat. Dengan spek yang saya sebutin tadi, harusnya HP ini ada aura-aura flagshipnya dikit ya. Tapi ternyata nggak kayak flagship. Buat ngejalanin aplikasi enteng, misalnya sosmed, chatting, atau buat nonton video, streaming, masih nggak masalah. Galaxy M62 ini lancar banget, mulus. Tapi pas dipakai main game, performanya lebih rendah dari chipset kelas menengah yang umurnya udah setahunan juga kayak Snapdragon 720G. Misalnya di Mobile Legends, game yang super enteng. Di Snapdragon 720G, 50-60 FPS itu udah jaminan banget. Tapi di Galaxy M62, rata-rata FPS yang didapat cuma 37 aja. Padahal settingannya udah jelas saya setel ke high frame rate. Apakah itu salah ML-nya? Itu enggak juga. Pas saya tes main PUBG M pun bisa masuk ke settingan smooth extreme settingannya. Frame rate-nya tapi dapatnya rata-rata di 42 FPS aja, dengan titik paling rendah di 30 FPS. Banyak starternya pula. Dan ketika saya coba hajar Genshin Impact, frame rate-nya cuma 18-an FPS. Kalau di Snapdragon 720G biasanya dapat loh 25-30. Ini aneh banget sih. Padahal kalau kita lihat benchmark dari Galaxy M62 ini di Antutu 8, dia bisa dapat skor 300.000 lebih tinggi dari Snapdragon 720G yang skornya 270 ribuan. Bedanya bisa 10-20%. Entah ini masalah di softwarenya Samsung yang nurunin performa banget biar baterainya lebih awet atau apa. Yang pasti performa HP ini jadi catatan penting buat Anda yang hobi main game. Bisa kepake main ya tetap bisa. Saya tetap bisa lumayan enjoy lah, tapi kurang maksimal aja. Buat Anda yang ada rencana jadiin HP ini sebagai HP gaming, bisa pikir ulang. Kalau buat kameranya sendiri, Galaxy M62 pakai sistem 4 kamera ya. Kamera utama 64 megapiksel, didukung sama kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera depth 5 megapiksel. Buat kamera depannya 32 megapiksel. Hasil fotonya sendiri udah sesuai sama kelas harganya, 45 jutaan, dengan warna yang kelihatan natural sih, detail yang agak di-sharpen dikit biar kelihatan lebih tajam, plus dynamic range-nya mantep. Kalau di low LED kualitasnya jelas lumayan turun, tapi ini juga masih level kelas mid-range lah. Buat kamera depannya dia juga bisa ngerekam di resolusi 4K ya. Ini juga mirip kayak fiturnya Note 10 dulu. Dulu saya ingat pas Samsung baru nge-launching Note 10, mereka benar-benar banggain soal kemampuan ngerekam kamera depan di 4K-nya, atau S10 ya. Ya, nggak jauh-jauh dari itu lah. Dan itu hebat sih, masih jarang HP yang kamera depannya bisa 4K. Cuma kompensasinya kalau 4K, kalau buat HP ini dia nggak bisa stabil, kalau flagship Samsung lain kan udah bisa.
Kalau Full HD dia bisa stabil, kalau kita hidupin fiturnya cuma jadi ke crop aja. Kesimpulan saya buat Samsung Galaxy M62 ini, baterainya bener-bener seksi buat orang yang nyari baterai badak. Soal awet-awetan ini memang nggak ada lawan lah. Yang bisa nyaingin palingan Galaxy M51 aja, yang kapasitas baterainya sama dan harga lebih murah 500 ribuan. Tapi umurnya udah 8 bulanan, sebenarnya nggak terlalu lama. Dan memori internalnya juga 128 GB aja, beda 2 kali lipat sama yang ini. Ada plus minusnya lah. Kalau Anda bukan tipe orang yang nyari baterai banget, Galaxy M62 ini kurang cocok sih. Masih ada Samsung Galaxy A52 yang speknya lebih merata, favorit. Mulai dari layarnya yang sama-sama cakep dengan refresh rate 90Hz, body yang lebih stylish, tahan air juga, chipset Snapdragon 720G yang ternyata lebih bagus dari yang ada di M62 ini, baterai yang cukup, dan kamera yang bagus juga. Dari awal, seri M memang dibikin buat pasar yang lebih sempit dari seri A, yaitu mirip Redmi versus Poco lah kalau di Xiaomi. Kalau aja Samsung Galaxy M62 ini punya performa yang mantap sesuai derajat chipsetnya, dia bakal jadi lebih menarik sih ke banyak orang, bisa jadi HP gaming Samsung malah. Baterai badak, performa galak, tapi entah kenapa performanya kayak malu-malu gitu. Ya semoga mungkin Samsung bisa updatein soal itu ya, soalnya hardware-nya kan udah siap. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy M62. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. 7.000 kegedean kali ya? Susah nembus rekornya. Dari dulu 7.000.